Praktik kinerja kepala sekolah. Aktivasi kegiatan komunitas belajar. Oleh Haryadi, SPD. Rabu, 9 Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pengawas, rekan-rekan guru, serta hadirin sekalian. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan aktivasi komunitas belajar di SLB ABC TPA 5 Sidomekar adalah bagian penting dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Presentasi yang akan saya sampaikan hari ini berfokus pada beberapa poin utama. Pertama, kita akan membahas tujuan dan manfaat aktivasi kegiatan komunitas belajar. Aktivasi ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi kita untuk berkolaborasi, berbagi praktik terbaik, dan menemukan solusi bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama bagi siswa-siswa kita di SLB. Kedua, saya akan menjelaskan proses pembentukan dan pengelolaan komunitas belajar. Komunitas ini tidak hanya dibentuk secara formal, tetapi juga dengan langkah-langkah strategis untuk memastikan setiap guru dan pihak terkait berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Terakhir, kita akan membahas tentang monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam komunitas belajar dapat terukur, dan perbaikan yang diperlukan bisa dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Dengan berjalannya komunitas belajar ini, saya berharap kita semua dapat bekerja sama untuk mencapai peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik di SLB ABC TPA 5 Sidomekar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak, Ibu sekalian. Tujuan dan manfaat aktivasi kegiatan komunitas belajar. Yang pertama, adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Aktivasi kegiatan komunitas belajar berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendukung pertukaran ide, pengalaman, dan praktik terbaik di antara guru, siswa, dan orang tua. Membangun kolaborasi antara guru. Pentingnya kolaborasi. Kolaborasi antara guru meningkatkan sinergi dalam pengajaran, memungkinkan berbagi strategi dan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Pengembangan jaringan profesional. Membangun jaringan profesional antar guru memperkuat dukungan sosial dan emosional, serta menciptakan peluang untuk pembelajaran bersama dan pengembangan keterampilan. Inovasi dalam pembelajaran. Kolaborasi mendorong inovasi dalam metode pengajaran, memungkinkan guru untuk bereksperimen dengan pendekatan baru yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar. Memberikan ruang untuk pertumbuhan profesional. Pentingnya pengembangan diri. Memberikan ruang bagi anggota komunitas untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan, workshop, dan diskusi yang terarah, sehingga meningkatkan kompetensi profesional. Mentoring dan pembimbingan. Mendorong hubungan mentoring di antara anggota komunitas, di mana guru yang lebih berpengalaman dapat membimbing rekan-rekan mereka, menciptakan lingkungan belajar yang saling mendukung. Evaluasi dan umpan balik. Mengimplementasikan sistem evaluasi dan umpan balik yang konstruktif untuk membantu anggota komunitas dalam mengidentifikasi area perbaikan dan merayakan pencapaian, sehingga mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, aktivasi komunitas belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Komunitas ini mendorong inovasi dalam metode pengajaran, memperkuat jaringan profesional antar guru, dan meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam proses pembelajaran. Dengan saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung. Melalui komunitas belajar, sekolah dapat menciptakan suasana yang inklusif dan produktif, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perkembangan dan pencapaian siswa. Berdasarkan data dari rapor pendidikan SLB ABC TPA 5 Sidomekar, kita mengidentifikasi beberapa kriteria yang membutuhkan perhatian dan perbaikan. Area yang perlu ditingkatkan antara lain keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, hasil evaluasi belajar yang masih di bawah target, dan kurangnya penerapan metode pengajaran yang inovatif serta inklusif. Dalam menghadapi tantangan ini, optimalisasi komunitas belajar menjadi langkah penting. Melalui komunitas ini, kita dapat berbagi praktik terbaik di antara guru-guru, mendiskusikan strategi pembelajaran yang lebih kreatif, serta meningkatkan partisipasi siswa, khususnya di SLB. Dengan menganalisis data dari rapor pendidikan, kita juga dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih spesifik. Contoh implementasinya adalah menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa secara aktif.
Selain itu, melalui diskusi di komunitas, kita bisa menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, optimalisasi komunitas belajar diharapkan dapat membantu kita melakukan perbaikan di berbagai kriteria, sehingga kualitas pembelajaran di SLB ABC TPA 5 Sidomekar dapat terus meningkat. Poin yang kedua, proses pembentukan dan pengelolaan komunitas belajar. Komunitas belajar adalah kelompok individu yang berkolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi, diskusi, dan berbagi pengalaman dalam konteks pendidikan. Mengidentifikasi komunitas belajar bertujuan untuk memahami kebutuhan, minat, dan potensi anggota, sehingga dapat merancang kegiatan yang relevan dan efektif untuk mendukung pembelajaran bersama. Proses identifikasi meliputi pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan observasi, serta analisis informasi untuk menentukan karakteristik dan dinamika komunitas yang ada. Proses pembentukan yang terstruktur. Pembentukan komunitas belajar memerlukan langkah-langkah yang terstruktur, termasuk penentuan tujuan bersama, pemilihan anggota yang berkomitmen, dan penyediaan ruang diskusi yang mendukung interaksi aktif serta kolaborasi di antara semua anggota. Peran masing-masing anggota. Ketua, koordinator komunitas. Bertanggung jawab untuk memimpin dan mengorganisir kegiatan komunitas belajar, memastikan komunikasi yang efektif antar anggota, serta mengawasi pelaksanaan program dan evaluasi hasil. Anggota. Setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi aktif dalam diskusi, berbagi pengalaman, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama. Pengelolaan kegiatan dan partisipasi anggota. Pengelolaan kegiatan komunitas belajar harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, termasuk perencanaan yang matang. Penjadwalan yang fleksibel juga penting agar kegiatan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anggota komunitas. Pengawasan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan partisipasi anggota tetap tinggi dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, komunitas belajar adalah kelompok kolaboratif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui diskusi dan berbagi pengalaman dalam pendidikan. Proses identifikasi komunitas dilakukan untuk memahami kebutuhan dan potensi anggota, dengan langkah seperti survei, wawancara, dan observasi. Kegiatan komunitas belajar dapat mencakup topik seperti platform Merdeka Mengajar, PMM, penyusunan modul ajar, capaian pembelajaran, CP, alur tujuan pembelajaran, ATP, serta berbagi praktik baik. Pembentukan komunitas memerlukan penentuan tujuan bersama, pemilihan anggota yang berkomitmen, serta ruang diskusi yang mendukung kolaborasi aktif. Ketua komunitas bertanggung jawab memimpin kegiatan dan memastikan komunikasi yang efektif, sementara setiap anggota berperan aktif dalam diskusi dan berbagi. Pengelolaan komunitas harus terencana dengan baik, disertai pengawasan berkelanjutan untuk menjaga partisipasi dan pencapaian tujuan. Poin yang ketiga, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terstruktur, komunitas belajar dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui umpan balik yang konstruktif dan tindakan perbaikan yang tepat. Meningkatkan kualitas program. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas program komunitas belajar, memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi peserta. Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Proses ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan hasil pembelajaran di masa mendatang. Pengambilan keputusan berbasis data. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari pemantauan, pihak pengelola dapat membuat keputusan yang lebih baik dan strategis dalam merancang kegiatan komunitas belajar yang lebih efektif dan relevan. Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut sangat penting untuk memastikan komunitas belajar terus berkembang dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui umpan balik yang konstruktif dan tindakan perbaikan yang tepat. Pemantauan dan evaluasi bertujuan menilai efektivitas program komunitas belajar, memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan serta memberikan dampak positif bagi peserta. Proses ini juga membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, sehingga perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Dengan pengambilan keputusan berbasis data, pihak pengelola dapat merancang kegiatan yang lebih efektif dan relevan di masa mendatang. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat dan membawa kebaikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.